Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan teman-teman. Yang saya hormati Bapak Jojo selaku dosen pengampu mata kuliah mesin konversi energi 2 dan teman-teman kelas mesin konversi energi 2B. Perkenalkan, nama saya Muhammad Damar Pambudi selaku perwakilan kelompok 2 yang kali ini akan mempresentasikan atau membahas hasil kerja kelompok kami yang berjudul Optimalisasi Thermoelectric Cooling sebagai alat penghilang embun pada kaca depan kendaraan. Di sini ada beberapa anggota. Yang pertama itu ada Denny Muhammad Muiz, Erlanto Ardi Saputra, Muhammad Miftah, Bagas Ahmad Darmawan, Rangga Putra Irdian, Abdul Mukmin, Farid Hidayatullah, Aiman Dwi Pangestu, Siti Awaliyah, Encep Nana Maulana, Hilal Maulana Zen, ada Farel Maulana Al-Qayyum, dan terakhir saya sendiri yaitu Muhammad Damar Pambudi. Langsung saja, hmm, berdasarkan judul di sini ada latar belakang yaitu teknologi thermoelectric cooling berbasis elemen Peltier merupakan solusi non konvensional yang mengubah energi secara langsung menghasilkan sisi dingin dan panas dengan mengalirkan arus DC pada semikonduktor tipe P dan N. TEC telah digunakan dalam berbagai penelitian untuk pendinginan portable seperti cool box dan sistem pendingin mikro dengan suhu rendah 10 sampai 20 derajat Celcius tanpa beban yang besar. Nah, selanjutnya adalah rumusan masalah di sini. Apa yang akan dibahas yaitu yang pertama bagaimana karakteristik performa tiga model TEC dalam menurunkan temperatur aliran udara dingin yang diarahkan ke kaca depan kendaraan. Yang kedua itu model TEC manakah yang memberikan temperatur rendah dengan konsumsi daya optimal untuk aplikasi penghilang embun pada kaca depan kendaraan. Dan yang terakhir itu bagaimana desain sistem heatsink dan aliran udara perlu diatur untuk mendukung performa thermal TC agar efektif bekerja di kondisi nyata. Nah, model TC yang digunakan dalam pembahasan kali ini ada tiga, yaitu TC1 12703, TC1 12706, dan yang terakhir TC1 12709. Nah, berdasarkan rumusan masalah di sini ada tujuan, yaitu yang pertama menganalisis dan membandingkan performa tiga model TEC dalam menghasilkan aliran udara dingin untuk menghasilkan embun pada kaca depan kendaraan. Yang kedua itu menentukan model TEC yang paling optimal dari segi temperatur terendah yang dicapai dan kebutuhan daya listrik yang minimal. Yang terakhir itu merancang konfigurasi heatsink dan peraturan aliran udara yang tepat untuk memaksimalkan efisiensi termal alat penghilang embun kaca depan kendaraan. Nah, di sini ada prinsip dasar thermoelectric cooling. Nah, jadi thermoelectric cooling itu mempunyai prinsip yang pertama, TC bekerja berdasarkan efek Peltier, Seebeck, dan Thomson. Yang kedua itu efek Peltier memungkinkan pendinginan arus listrik mengalir melalui sambungan semikonduktor tipe P dan N. Efek Seebeck menghasilkan tegangan dari perbedaan suhu. Efek Thomson menjelaskan perpindahan panas panjang konduktor berarus. Yang terakhir ada modul TC bersifat solid state tanpa refrigeran atau komponen bergerak. Cocok untuk aplikasi portable dan bebas kebocoran. Yang itu selanjutnya ada hukum termodinamika. Hukum satu itu energi listrik diubah menjadi energi panas dingin melalui TEC. Yang kedua, hukum kedua, efisiensi terbatas oleh peningkatan entropi penting untuk manajemen panas dan optimasi desain. Nah, di sini ada mekanisme dasar thermoelectric cooling atau TC. Yang pertama ada konduksi panas berdasarkan hukum Fourier yang mempunyai rumus Q sama dengan min K kali delta T. Ya, material dengan konduktivitas termal tinggi seperti tembaga meningkatkan transfer panas dari sisi panas TEC ke heatsink. Yang kedua itu ada konveksi paksa menggunakan hukum Newton's Law of Cooling.
dengan rumus Q sama dengan HA TS dikurangin T ambient. Nah, nilai H dipengaruhi oleh tipe kipas, kecepatan aliran, dan geometri sirip. Heatsink ideal menggabungkan konduksi dan konveksi secara optimal. Nah, desain heatsink efisien menggunakan heat pipe di dalam fin array dapat menurunkan resistansi termal hingga 30%. Nah, di sini ada aplikasi dan optimasi sistem TEC. Stabilitas, yang pertama itu adalah stabilitas dan distribusi panas. Cold side tetap butuh heatsink juga untuk menjaga stabilitas suhu dan hindari akumulasi panas. Yang kedua itu ada simulasi dan validasi termal. CFD digunakan untuk optimasi desain airflow dan temperatur, termokouple, dan kamera infrared untuk uji eksperimental dan deteksi hotspot. Yang terakhir itu ada kontrol adaptif anti embun, integrasi sensor kelembapan, dan microcontroller memungkinkan kontrol daya TEC otomatis berdasarkan kondisi lingkungan. Itu dengan tujuan menjaga suhu kaca kurang dari titik embun, mencegah kondensasi, yang terakhir meningkatkan visibilitas dan performa optik. Di sini ada prinsip dasar thermoelectric cooling. Yang pertama ada karakteristik modul thermoelectric cooling (TC) yang berdasarkan tadi dijelaskan. Di sini menggunakan 3 modul yang berbeda. Nah, masing-masing modul memiliki jumlah pasangan PN, Qmax, dan delta T yang berbeda. Selanjutnya ada psikometri dan kondensasi embun. Titik embun adalah suhu 1 derajat uap jenuh dan mulai mengembun pada permukaan yang lebih dingin. Jika suhu kaca depan lebih rendah dari titik embun udara kabin, embun akan terbentuk dan mengganggu visibilitas. Titik embun dapat dihitung dengan rumus Magnus yang melibatkan suhu dan kelembapan relatif. Pengaturan aliran udara dingin menggunakan blower atau clap fan diperlukan agar defogging efisien tanpa mengorbankan kenyamanan. Yang ketiga itu ada desain heatsink dan sistem aliran udara. Heatsink pada sisi panas modul TEC umumnya digunakan desain flat fin atau hybrid, desain hybrid dengan heat pipe untuk memaksimalkan konduksi dan konveksi. Yang keempat itu adalah material semikonduktor termoelektrik. Material yang digunakan untuk ini adalah bismuth telluride. Dipilih menjadi pilihan utama kami dibanding alternatif organik maupun hybrid yang masih dalam tahap pengembangan. Yang terakhir dalam prinsip dasar thermoelectric cooling yaitu ada perhitungan konsumsi daya dan efisiensi sistem. Daya listrik ke modul TEC dihitung dengan rumus yang tertera pada PT berdasarkan spesifikasi data sheet agar terhindar dari overcurrent atau over voltage. Efisiensi pendinginan diukur dengan coefficient of performance COP sama dengan QC dibagi V kali I. COP menurunkan saat delta T meningkat karena efek Joule heating. Eksperimen menunjukkan COP optimum terjadi pada delta T rendah dan arus menengah. Untuk keseimbangan antara pendinginan cepat dan efisiensi energi digunakan kontrol arus variabel atau PWM. Optimasi sistem mempertimbangkan COP, desain thermal, dan kondisi nyata kendaraan. Modul TEC juga memerlukan pasokan daya stabil dari sistem kelistrikan mobil sehingga dibutuhkan konverter DC-DC dengan proteksi overcurrent, over temperatur, dan under voltage. Pada kendaraan berlistrik, efisiensi sangat penting agar tidak membebani distribusi daya utama. Sistem cerdas adaptif berbasis sensor dikembangkan untuk mengatur daya TEC secara dinamis demi efisiensi optimal. Nah, di sini masuk ke pembahasan. Yang pertama itu ada perancangan alat. Penelitian ini menggunakan 7 keping TEC dari 3 model berbeda, dipasang dalam kotak berukuran 120 kali 150 kali 400 mm
Modul TEC disusun paralel agar tegangan 12 volt tercapai dan suhu dingin maksimal. Yang selanjutnya ada pengujian dilakukan selama 10 menit dengan pembacaan suhu tiap 30 detik menggunakan tegangan DC 12 volt pada modul TEC dan kipas. Nah, metode pengujian yang digunakan pada pengujian kali ini adalah tegangan DC 12 volt dengan arus berbeda 3 ampere, 6 ampere, dan 9 ampere. Kipas dan heatsink dipasang untuk mendukung pendinginan. Temperatur dingin diukur setiap 30 detik selama 10 menit. Yang terakhir ada lingkungan atau ruangan tertutup dan simulasi kaca depan mobil. Berdasarkan pengujian, didapatkan hasil yaitu pada modul TEC 11703 itu mempunyai konsumsi daya kecil, performa cukup untuk aplikasi defogging kaca depan kendaraan untuk wilayah Jawa Barat karena memiliki suhu yang sedang. Yang kedua itu pada modul TEC 11706 menghasilkan pendinginan lebih baik dari TEC 11703 tetapi mempunyai daya yang boros, cocok untuk aplikasi penghilang embun dengan kebutuhan daya menengah. Dan yang terakhir, pada pengujian TEC 11709 itu memiliki temperatur rendah, pendinginan terbaik, efektif, tetapi boros atau daya yang paling besar. Nah, di sini ada grafik yang menunjukkan penurunan temperatur oleh tiga model TEC berbeda. Pada TEC 11703 mencapai suhu atau temperatur 18,9 derajat Celcius dalam 360 detik. Yang selanjutnya ada TEC 11706 mencapai suhu 16,8 derajat Celcius dalam 390 detik. Dan yang terakhir ada TEC 11709 mencapai temperatur terendah yaitu 10,9 derajat Celcius. Temperatur pada model TEC 11703 dan TEC 11706 mengalami fluktuasi setelah periode tersebut karena panas di sisi panas belum terserap sempurna oleh heatsink dan dipengaruhi suhu ruangan. Uh, Terakhir yaitu ada kesimpulan, desain heatsink aliran udara sangat mempengaruhi performa. Secara keseluruhan, TEC merupakan alternatif yang menjanjikan untuk menghilangkan embun kaca depan kendaraan dengan kelebihan efisiensi energi dan desain yang portable. Tetapi perlu penyesuaian model dan pengaturan daya agar berfungsi optimal sesuai dengan kebutuhan penggunaan dan kondisi lingkungan mobil. Ada saran juga yaitu yang pertama menggunakan heat pipe atau hybrid heatsink, menambahkan PWM untuk pengaturan daya dinamis, integritas sensor suhu dan kelembapan untuk adaptasi kondisi, melakukan uji coba nyata atau di lapangan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.